Halo semua, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi di video aku. Hari ini aku mau share kegiatan lagi nih. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video aku. Semoga suka dan enjoy nontonnya. Apa sayang? Oi, apa sayang? Di mana? Di sini. Oke, di sini aku voice overnya ditemenin sama Kanaka ya. Jadi ini tuh si Kanakanya belum tidur padahal udah malam. Jadi aku paksain aja untuk voice over dan ini aku sambil pijitin belakangnya Kanaka biar dia nyaman gitu ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya video ini tuh lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya. Ini lanjutan aku untuk beresin di bagian belakangnya. Jadi di sini aku mau beres-beres ruang belakang dan ruangan samping itu ya. Dan nanti juga ada beberapa video tambahan biar nggak monoton dan agak banyak gitu loh aktivitasnya di dalam video ini ya. Biar nggak itu aja gitu isinya ya. Oh ya, anaknya udah tidur ya. Jadi tadi anaknya tuh ribut banget, makanya aku tidurin dulu. Baru ini aku lanjut untuk voice over lagi. Nah, kembali ke video ya, teman-teman. Jadi di sini aku mau sapu-sapuin dulu ruangannya. Di sana juga ada Kalani. Dia tadi baru selesai mandi ya, tapi belum sisiran itu anaknya. Tadi dia mandi sendiri dan udah pakai baju juga. Tapi belum sisiran. Dia nggak bisa nyisirin rambut dia sendiri, jadi aku belum sempet gitu untuk sisirin. Yaudah nanti aja, biarin dulu lah. Dianya juga di dalam rumah doang kan, nggak keluar. Oke, lanjut ya. Di sini aku mau beresin ruangan yang di sebelah sini ya. Jadi kemarin tuh suamiku tuh kan abis bebikinan itu ya, belum selesai juga sih bebikinannya. Alatnya tuh rusak gitu katanya, jadi nanti nunggu beli alat dulu baru dilanjutin. Jadi si tempat alat-alat suamiku yang di depan kamar mandi ini tuh ya, yang lagi aku beresin, ini tuh berantakan banget. Biasa ya laki-laki kalau habis ngambil semua barang itu nggak dipulangin sama dia. Jadi yaudahlah, ini mau aku rapi-rapiin sedikit. Tadi juga ada labu kuning ya, itu tuh labu pumpkin gitu loh, labu yang untuk Halloween itu teman-teman, tahu kan ya. Nah itu tuh kemarin bawaan mertuaku ya, pas kita kesini dia bawa dari kampung dan rencananya tuh mau dikasihin ke tantenya mamah ya. Tapi belum sempet tuh suamiku untuk nganterin ke rumahnya, ke rumah nenek berarti ya, nenek dari suami aku gitu. Jadi masih di sana. Sebenarnya kata mama tuh kalau misalnya mau dimasak ya nggak apa-apa, masak aja. Cuman kalau misalnya takutnya nggak kemasak gitu kan, kasihin aja gitu. Nggak tahu deh, pokoknya nanti kalau misalnya sempet dianterin ya dianterin gitu. Karena labu itu juga awet ya teman-teman kalau belum dibuka gitu. Oke, lanjut ya. Ini aku mau pel bagian dapurnya. Jadi di sini tuh pel dari sana ya, dari deket kompor dulu. Kemudian ini aku pel di bagian sininya juga. Ini tuh Kanaka tuh masih tidur ya waktu aku ngepel ini. Jadi aku tuh ini kan posisinya pas Kanaka tidur nih ya, aku beberes. Jadi ini aku cepet-cepet aja beberesnya biar masih enak gitu loh, leluasa kalau anaknya tuh masih tidur gitu ya teman-teman. Nah ini kerjaanku belum kelar, tapi si Kanakanya tuh udah bangun. Kelihatan ya tadi anaknya tuh muncul, tapi dia main sama kakaknya, jadi masih aman ya, aku masih bisa lanjutkan beberesnya. Nah ini kesetnya bolak-balik aja, pokoknya aku angkat, aku pasang, aku angkat, aku pasang ya. Oke lanjut ya teman-teman. Di sini aku juga mau beresin ruang samping ini ya. Jadi ini mobil dan motor mainan anakku. Ini semuanya mau aku taruh ke kamar depan aja dulu karena biar nggak penuh banget gitu ya. Oh ya by the way, itu tuh mobil dan motor itu dikasih sama tantenya suamiku ya. Jadi aku nggak beli gitu loh. Dia kan anaknya tuh udah besar-besar semua gitu kan, udah SD ya. Jadi katanya udah bawa aja lah buat Kalani sama Kanaka gitu kan. Seneng lah aku.
Dan itu tuh masih hidup semua ya teman-teman, masih normal gitu ya, mesinnya segala macam gitu, mobilnya tuh masih bisa jalan. Tapi kalau motornya udah nggak bisa ya, tapi ya lumayan lah ya, untuk main-mainan anak-anak gitu kan, namanya juga dikasih ya. Dan apa, tantenya suamiku tuh yang ngasih ini, itu tuh baik banget. Kemarin waktu pas aku lahiran sih Kalani ya, itu semua adiknya tuh dikasih sama dia. Oh pokoknya banyak banget deh barang-barang lungsuran anaknya tuh yang dikasih, dan itu tuh semuanya masih bagus-bagus semuanya teman-teman. Alhamdulillah ya, rezeki anak, dan memang orangnya tuh baik gitu ya. Nah lanjut ya teman-teman, ini aku mau rapiin ruang samping sini, mau aku pasang karpetnya, dan ini mau aku taruh stool di sini biar cantik aja ya. Nah ini mejanya mau aku taruh. Nah jadi meja ini kayaknya memang lebih sering aku taruh di sini gitu ya, karena di ruang tamu tuh kekecilan gitu meja ini. Pengen deh beli meja lagi untuk di ruang tamu. Banyak banget pengennya dah gua mah. Oke lanjut ya. Nah ini udah selesai beberesnya. Oke lanjut teman-teman, jadi ini tuh sorenya ya, tadi tuh pagi-pagi kan. Nah ini sorenya nih aku main ke rumah tantenya suamiku. Nah ini dia tante yang tadi kasih mobil-mobilan dan motor-motoran dan semua barang-barang yang waktu itu pas aku mau lahiran Kalani itu ya, semua lungsuran barang-barangnya tuh dikasihin ke kita. Ini dia nih, namanya tuh Cik Lin. Tantenya suamiku gitu ya. Nah jadi dia ini tuh punya usaha catering gitu teman-teman, catering makanan anak-anak ya, untuk di SD SMP gitu kan. Biasanya kalau misalnya kayak sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah swasta gitu kan, biasanya suka ada catering langganan setiap hari gitu ya. Jadi mereka tuh nggak jajan gitu kan, nggak jajan sembarangan gitu loh kayak kita zaman dulu ya. Jadi makannya tuh catering. Nah Cik Lin inilah yang bikin cateringan gitu. Nah ini waktu kita lagi main ke rumahnya sini ya, dan ini tuh dia pas lagi masak gitu, jadi yaudah deh aku record aja. Nah ini tuh mie-nya tuh enak banget ya, aku tuh sampai terngiang-ngiang, jadi aku sampai besok aku mau bikin juga lah mie kayak gini. Tapi dia ini mie-nya tuh kayak mie basah gitu ya teman-teman, bukan mie yang direbus gitu loh. Nah ini dia mie-nya tuh, suamiku makan tuh mie-nya. Ini tuh enak ya, mantep gitu loh rasanya, dan gurih gimana gitu ya, namanya juga tukang catering ya, resepnya tuh pasti enak gitu ya, mantep lah pokoknya. Oke lanjut ya, ini besokannya teman-teman. Jadi aku tuh ke Alfa ya, aku belanja untuk stok. Sekarang aku udah nggak pernah belanja bulanan lagi ya, jadi aku belanja kalau misalnya udah habis itu aku beli gitu loh, habis aku beli gitu kan, nggak yang setiap bulan tuh aku belanja kayak dulu ya. Nah jadi ini tuh beberapa kebutuhan aku yang udah habis, jadi kayak misalnya kayak kayak super pel gitu-gitu yang masih ada di rumah gitu, itu nggak aku beli, jadi yang benar-benar udah kosong gitu ya. Tapi aku tuh belinya langsung kayak 3 gitu kan, kayak 2 gitu untuk stok juga ya. Jadi kayak subsidi silang gitu ya, enggak yang langsung brak belanja banyak gitu ya. Nah ini aku beli deterjen Sayang ya teman-teman, ini kan merek baru ya. Nah dapet kontainer ini nih, jadi harganya tuh 15.000 gitu, dapat kontainer ini. Jadi tadi tuh sisa 3 di Alfa dan aku borong semua. Lumayan kontainernya itu tuh kedap udara gitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku beli piring saji ya untuk sayur. Nah ini aku beli 2, aku beli yang lonjong dan beli yang segi 4. Aku nggak tahu ini ukurannya berapa ya, karena di sana tuh nggak ada ukurannya gitu. Terus aku juga beli ini nih, tadi tuh aku kan sama Kalani ya belinya, jadi Kalani minta beliin cangkir itu harganya 6 ribuan gitu, cangkir plastik ya. Jadi ya namanya anaknya 2 ya, jadi belinya juga harus 2. Terus aku juga beli itu tadi dudukan untuk kompor ya, karena dudukan kompor aku tuh udah kotor banget dan udah nggak bisa dibersihin, makanya aku beli aja yang baru biar enak gitu ya nanti ngebersihin.
Oke, lanjut teman-teman. Ini siang setelah aku belanja di Alfa tadi, ini aku mau bikin nugget. Nah, ini aku bikin nugget ayam. Untuk resepnya nanti bakal aku tulis juga di deskripsi ya, teman-teman. Jadi aku beli ayam tuh 1/2 kilo bagian dada kan, terus aku blender ya. Nah, ini ada wortel, bawang bombay dan bawang putih. Bawang bombaynya itu setengah aja, nggak nyampe setengah sih tadi. Aku masukin ya, karena bawang bombaynya itu bagiannya kecil gitu ya, jadi bagi 2 gitu yang kecil. Terus bawang putih itu 3 siung, kemudian wortelnya itu kalau di resep sebenarnya wortelnya itu tuh setengah ya, tapi tadi aku masukin 1 karena nggak apa-apa sih, biar banyak sayur aja. Terus ini bumbu-bumbunya ya, aku masukin tepung tapioka, terus aku kasih lada, aku kasih garam, aku kasih gula, dan aku kasih penyedap. Kalau di resep aslinya penyedap ini opsional. Nah, terus dikasih tepung panir, kemudian dikasih ini mayones ya. Nah, nanti pokoknya resep lengkapnya bakal aku taruh di deskripsi ya Allah di deskripsi ya. Nah, ini tuh kalau untuk rasanya tuh udah enak ya, tapi teksturnya kemarin itu aku kelembekan deh. Aku nggak tahu deh kurangnya apa, padahal aku tuh udah ngikutin resepnya ya. Mungkin kurang, mungkin karena aku tuh kemarin pas blender ayamnya tuh pakai air ya, jadi dia tuh basah gitu ya, mungkin, tapi aku nggak tahu sih ya. Jadi dia agak lembek, agak terlalu lembek. Kayaknya tuh kalau misalnya kita kasih tepung terigu sedikit gitu, kayaknya rasanya bakalan pas. Tapi nanti deh, next aku bakal cobain lagi, aku rombak-rombak sedikit gitu ya, resepnya, biar aku dapet tekstur yang kuinginkan. Nah, ini tadi aku udah kukus, tapi aku nggak sempet record pas kukus karena ya riweuh teman-teman. Jadi pas ngukus ya udah aku tinggalin aja gitu kan, karena ngukusnya juga lumayan lama. Nah, ini udah setelah kurang lebih 30 menit aku kukus si ayamnya, terus udah aku diemin juga ya. Udah, ini tuh udah sorenya gitu ya, aku baru eksekusi untuk kasih tepung panir. Jadi ini tuh pakai ceplokan telur yang dikocok ya Allah bahasanya ya. Telur yang dikocok sama tepung panir, jadi dibalurin biasa aja ya teman-teman, seperti ini. Terus sisanya bakal aku taruh di freezer. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga suka dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.